Di zaman internet kayak gini, di mana semua informasi ada di ujung jari kita dan kebaikan sering dianggap sebagai hal yang paling penting. Tapi, pernah nggak sih kamu mikir tentang kemungkinan bahaya dari terlalu banyak kebaikan? Kedengarannya aneh? Tapi sabar dulu, teman-teman stoik. Ada pelajaran dari para bijak kuno yang mungkin kita abaikan dalam usaha kita buat jadi versi terbaik dari diri kita. Kamu tahu, para stoik, orang-orang bijak dari Yunani dan Roma kuno itu, punya pandangan tentang pentingnya keseimbangan dalam berbuat baik. Jangan nyerah, kata mereka, tapi tetap fokus sama hal-hal baik. Dan walaupun kedermawanan itu jelas merupakan hal baik, kadang-kadang bisa jadi berlebihan juga. Kedermawanan yang kelewat batas, bisa jadi masalah dengan cara yang gak kita sangka-sangka. Sebelum kamu angkat alis dan mikir aku udah gila, yuk kita jalan-jalan bareng. Kita bakal eksplor 5 cara gak terduga di mana terlalu banyak kebaikan bisa bikin kita terjebak. Kita juga bakal bahas ajaran stoicisme dan ambil pelajaran dari para pemikir keren. Dari Seneca, Epictetus, dan Marcus Aurelius. Sambil kita ngobrol tentang ini, saya tantang kamu untuk mikirin seberapa baik tindakanmu sendiri. Apakah selalu seimbang, atau kayak banyak dari kita, kadang-kadang kamu juga pernah berat sebelah. Kalau kamu baru di sini dan ini kedengeran kayak perjalanan yang pengen kamu jalani, jangan ragu untuk nyalain lonceng notifikasi dan subscribe. Ayo, saya tantang kamu. Bareng-bareng kita bakal menjelajahi tarian rumit dari kebajikan, nyari titik manis antara terlalu sedikit dan terlalu banyak. Kita kadang terjebak karena terlalu baik hati, karena seringkali pelajaran yang paling berharga datang dari situasi yang gak terduga. 1. Ngambil terlalu banyak. Kita semua pasti pernah ngalamin ini, kan? Lagi kumpul-kumpul sama teman, ada yang nyebut mau pindahan minggu depan. Tanpa sadar, tanganmu langsung angkat, aku bantu. Tapi di dalam hati, kamu udah ngerasa kewalahan sama urusanmu sendiri. Para stoik percaya untuk hidup selaras dengan alam, yang artinya ngerti batasan diri kita. Jangan sampai kamu terlalu memaksakan diri. Ini soal tetap setia sama diri sendiri. Bayangkan hidup itu kayak cangkir teh, setiap komitmen dan janji itu ibarat setetes teh. Kalau kamu tuang terlalu banyak, cangkirnya bisa tumpah dan berantakan. Orang-orang stoik bilang, kenali ukuran cangkirmu. Ini bukan soal buruk, tapi lebih ke memahami diri sendiri dulu. Sekarang, bukan berarti kamu nggak boleh bantu temanmu pindahan, tapi mungkin kamu bisa tawarin buat bantu kemas beberapa kotak aja, bukan janjikan 1 hari penuh. Seringnya, hal-hal kecil itu yang paling berarti dan jauh lebih mudah buat dilakukan. Janji buat bantu di acara sekolah, datang ke pesta ulang tahun, sama ngunjungi nenek semua dalam 1 hari. Di akhir hari itu, kamu mungkin udah capek banget, gampang emosi, dan gak sepenuhnya fokus di semua kegiatan. Itulah beban dari terlalu banyak janji. Jadi, lain kali, coba berhenti sejenak sebelum kamu janji, pikirin kemampuanmu sendiri. Ini bukan egois, tapi lebih kebijaksana. 2. Selalu berusaha bikin semua orang senang. Pengen disukai sama semua orang, itu jebakan yang banyak dari kita terjebak di dalamnya. Kamu bilang iya padahal mau bilang enggak. Setuju sama pendapat yang kamu nggak setujui, tapi gini deh, stoicis ngajarin kita bahwa kita nggak bisa ngendaliin pendapat orang lain, jadi kenapa harus repot-repot nyenengin orang? Nyenengin orang lain mungkin kelihatannya baik, tapi seringnya itu lebih karena kita kurang percaya diri. Jujur deh, itu bikin capek. Kamu terus-terusan harus pakai topeng, berusaha jadi orang lain, dan buat apa? Cuma biar dapat persetujuan sementara? Para stoik percaya sama keaslian, jadi diri sendiri aja, orang-orang yang tepat bakal datang ke kamu. Yang gak suka? Ya udahlah, gak mungkin bisa nyenengin semua orang, kan? Terus, kamu pikir bisa ubah orang lain? Ada pepatah bilang, kamu bisa bawa kuda ke air, tapi gak bisa paksa dia minum. Stoicisme juga ngomong gitu, kita gak bisa kontrol orang lain, yang bisa kita kendalin cuma reaksi kita sendiri. Banyak dari kita yang punya niat baik berusaha untuk ngebantu orang-orang yang kita yakini bisa berubah dengan cinta, saran, dan kebaikan kita. Tapi seringkali hasilnya nggak seperti yang kita harapkan. Coba ingat deh, teman yang selalu pacaran sama orang yang salah. Kamu udah kasih saran, dengerin dia curhat tentang patah hati, bahkan nyarinin dia sama orang yang baik, tapi dia tetap aja jatuh ke pola yang sama. Frustrasi, kan?
Tapi gini, setiap orang itu punya perjalanan hidupnya masing-masing. Walaupun baik buat nawarin bantuan, kita nggak bisa nentuin jalannya buat mereka. Fokus sama tindakan kita sendiri dan belajar buat ngelepasin keinginan buat ngontrol semuanya itu emang susah. Apalagi kalau kita peduli banget sama orang lain. Tapi kadang, hal terbaik yang bisa kita lakuin adalah mundur dan biarin orang lain bikin pilihan mereka sendiri, meskipun itu bisa jadi kesalahan. 3. Biarkan orang lain memanfaatkan kebaikanmu. Kebaikan itu hal yang indah, tapi kayak semua hal baik lainnya, kalau kebanyakan juga bisa bahaya. Ketika kita selalu baik, selalu siap sedia, dan selalu setuju, orang-orang bisa mulai anggap remeh itu. Kadang ini bukan karena niat, tapi tetap aja kejadian. Para Stoik bilang kita harus ingat bahwa segala sesuatu itu sementara. Kita jangan terlalu berharap pada imbalan dari luar, dan juga jangan terlalu berharap orang lain terus-terusan baik. Di sisi lain, kalau kita selalu jadi yang memberi, kita juga harus pastikan jangan sampai dianggap remeh. Sebenarnya itu tentang keseimbangan. Kita harus baik hati tapi juga perlu bikin batasan. Supaya orang-orang ngerti, meskipun kebaikan kita itu hadiah, itu bukan kewajiban. Terus, kita sering lupa buat merawat diri sendiri pas berusaha baik ke orang lain. Kita sering lebih mementingkan kebutuhan orang lain daripada kebutuhan kita sendiri, padahal kita pikir itu tindakan yang mulia. Tapi Stoisis mengingetin kita betapa pentingnya merawat diri sendiri. Kalau kita terus abaikan diri sendiri, gimana kita bisa berguna buat orang lain? Kalau udah terjebak di pinggir jalan, itu sama aja kayak terus-menerus utamain orang lain. Lama-lama kamu bakal capek sendiri. Gue udah lihat itu kejadian sama temen gue, Alex. Dia selalu ada buat semua orang, selalu ngeduluin orang lain sebelum dirinya sendiri, sampai suatu hari dia benar-benar jebol. Dia capek, ngerasa kosong, dan gak dihargain. Rasanya gak enak banget. Jadi, lu harus ambil waktu buat diri sendiri, itu bukan egois, tapi penting. Orang-orang Stoik udah ngerti betapa pentingnya refleksi dan merawat diri. Lagi pula, jiwa yang terawat dengan baik jauh lebih siap buat hadapin tantangan hidup. Fakta bahwa kamu udah sejauh ini nonton video ini nunjukin kalau kamu serius mau memperbaiki diri. Ikutin terus sampai akhir, karena 2 poin terakhir jauh lebih penting. Sampai jumpa di akhir. 4. Menghindari konflik dengan segala cara. Siapa sih yang suka ribut? Itu bikin gak nyaman, canggung, dan jelas gak enak. Jadi, demi kebaikan, kita sering menghindarinya. Kita biarin aja, simpan pendapat kita, dan telan perasaan kita. Tapi Stoisis mengajarin bahwa kadang-kadang konflik itu perlu. Hal-hal kecil yang mengganggu bisa bikin kita super sebel. Perasaan yang gak diungkapin bisa bikin salah paham. Ingat gak waktu teman sekamarmu terus-terusan ninggalin piring kotor? Daripada ngomong langsung, kamu malah milih bersih-bersih setelah mereka mikir itu udah baik. Tapi lama-lama, rasa sebelmu makin numpuk, dan suatu hari kamu meledak cuma karena masalah sepele. Orang Stoik percaya buat hadapi tantangan secara langsung. Ini bukan soal cari masalah, tapi tentang nyelesain isu-isu yang ada. Sebelum semua masalah itu muncul, lebih baik kita pikirkan diri sendiri dan orang lain dalam jangka panjang. Memberi itu memang baik, tapi jangan sampai berlebihan. Dalam usaha kita untuk berbuat baik, kadang-kadang kita kasih lebih dari yang kita punya, entah itu waktu, uang, atau sumber daya. Meskipun niat kita baik, hasilnya bisa jadi malah merugikan. Coba pikir deh, kalau kamu terus-terusan menguras rekeningmu buat bantu orang lain, ujung-ujungnya kamu bisa bangkrut. Lalu, gimana kamu mau bantu orang lain? Orang-orang Stoik percaya pentingnya menjaga keseimbangan. Tentang menemukan keseimbangan antara memberi dan menahan. Dulu, saya kenal seorang cewek namanya Devi yang selalu pinjemin uang ke teman-temannya karena pengen bantu. Awalnya sih enak, tapi lama-lama dia mulai kesulitan secara finansial. Dan pas dia butuh bantuan, orang-orang yang pernah dibantunya malah hilang. Ini pelajaran yang berat, tapi penting. Baik hati itu bagus, tapi juga harus bijak. Pastikan kebutuhan kamu terpenuhi dulu sebelum bantu orang lain. Ini bukan soal pelit, tapi tentang keberlanjutan. 5. Butuh pengakuan dari orang lain. Kita merasakan dan mengekspresikan kebaikan, sementara banyak orang membagikan amal baik mereka di internet. Penting untuk bertanya pada diri sendiri, apakah kita bertindak karena kasih yang tulus atau cuma mau dapat pengakuan?
Marcus Aurelius pernah bilang, jangan buang waktu lagi berdebat tentang apa itu pria baik, jadilah pria baik. Kebijaksanaan yang abadi ini mengingatkan kita bahwa kebaikan sejati ada di tindakan kita, bukan di pengakuan yang kita dapat. Berbagi perbuatan baik bisa bikin orang lain terinspirasi, tapi kita harus pastikan niat kita tetap bersih. Para Stoik ngajarin kita, daripada nyari pengakuan dari luar, mending kita fokus sama nilai dari apa yang kita lakuin. Dengan berbuat baik demi kebaikan itu sendiri, kita bisa merasain esensi sejati dari kebajikan. Nah, sekarang kita ada di jalan berliku kebaikan dengan segala liku dan kejutan. Siapa yang nyangka, kan? Di dunia yang penuh dengan likes, shares, dan scrolling yang gak ada habisnya, gampang banget buat lupa sama kebijaksanaan kuno dari para Stoik. Tapi seperti yang udah kita lihat, ajaran mereka tetap relevan sampai sekarang, sama kayak ratusan tahun yang lalu. Teman-teman Stoik, sekarang kita lagi di persimpangan antara refleksi dan tindakan. Aku mau ajak kalian buat share pemikiran kalian di kolom komentar di bawah. Kalian pernah gak sih terjebak dalam perangkap kebaikan yang terlalu berlebihan? Cerita-cerita kalian itu bintang yang menerangi komunitas Stoik ini, jadi pemandu dan inspirasi buat teman-teman yang lain di jalan hidup. Kalau kalian suka perjalanan kita hari ini, kenapa nggak tunjukkan sedikit cinta? Tekan tombol like, subscribe, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi. Kalian pasti nggak mau ketinggalan. Sampai ketemu lagi ya. Jangan lupa untuk selalu baik, bijak, dan jadi diri sendiri.